Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. 1. Pengertian kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. 2. Ruang lingkup ilmu kimia. Secara singkat, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. A. Susunan materi mencangkup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. B. Struktur materi mencangkup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. C. Sifat materi mencangkup sifat fisis dan sifat kimia. D. Perubahan materi meliputi perubahan fisis atau fisika dan perubahan kimia. E. Energi yang menyertai perubahan materi menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Ilmu kimia dikembangkan oleh para ahli kimia untuk menjawab pertanyaan tentang sifat materi yang ada di alam. Pengetahuan yang lahir dari upaya untuk menjawab pertanyaan merupakan suatu fakta, yaitu sifat-sifat materi yang diamati sama oleh setiap orang akan menghasilkan pengetahuan deskripsi. Pengetahuan yang lahir dari upaya untuk menjawab pertanyaan suatu materi memiliki sifat tertentu akan menghasilkan pengetahuan teoritis. 3. Manfaat mempelajari ilmu kimia. A. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. B. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. C. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. 4. Cabang-cabang ilmu kimia. A. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik melibatkan metode eksperimen standar dalam kimia. Metode-metode ini dapat digunakan dalam semua subdisiplin lain dari kimia, kecuali untuk kimia teori murni. B. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia medisinal atau neurokimia. Biokimia juga berhubungan dengan molekular fisiologi dan genetika. C. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidaklah mutlak dan banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia organologam. D. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Suatu senyawa organik didefinisikan sebagai segala senyawa yang berdasarkan rantai karbon. E. Kimia fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. Bidang-bidang penting dalam kajian ini diantaranya termodinamika kimia, kinetika kimia, elektrokimia, mekanika statistika, dan spektroskopi. Kimia fisik memiliki banyak tumpang tindih dengan fisika molekuler. Kimia fisik melibatkan penggunaan kalkulus untuk menurunkan persamaan dan biasanya berhubungan dengan kimia kuantum serta kimia teori. F. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar. Secara spesifik, penerapan mekanika kuantum dalam kimia disebut kimia kuantum. Sejak akhir Perang Dunia II, perkembangan komputer telah memfasilitasi pengembangan sistematik kimia komputasi yang merupakan seni pengembangan dan penerapan program komputer untuk menyelesaikan permasalahan kimia. Kimia teori memiliki banyak tumpang tindih dengan fisika benda kondensi dan fisika molekuler. G. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Transmutasi modern adalah bagian terbesar dari kimia nuklir dan tabel nuklida merupakan hasil sekaligus perangkat untuk bidang ini. Bidang lain antara lain yang merupakan cabang ilmu kimia adalah astrokimia, biologi molekuler, elektrokimia,
farmakologi, fitokimia, fotokimia, genetika molekuler, geokimia, ilmu bahan, kimia aliran, kimia atmosfer, kimia benda padat, kimia hijau, kimia inti, dan lain-lain. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.